Pembalap rookie Spanyol, Pedro Acosta berhasil finish di atas podium ketiga dalam sprint race MotoGP Catalunya, Sabtu kemarin. Acosta sebenarnya bisa menyelesaikan balapan di urutan kedua, namun tiba-tiba di-overtake oleh pembalap satelit Gresini Racing, Marc Marquez saat memasuki lap terakhir. Acosta tak mampu memberikan serangan balasan karena terlalu fokus pada diri sendiri, terutama dalam pengereman. Balapan sprint di Catalunya penuh drama kecelakaan, karena itu Acosta harus ekstra hati-hati demi bisa sampai finish. Setelah balapan, rider satelit Red Bull Gas Tech 3 itu mengomentari aksi comeback Marquez yang start dari posisi ke-14 dan berhasil finish di depannya di posisi kedua. Selain Aleix, menurut saya dialah, Marquez, yang paling berpengalaman di grid dan kita semua harus ingat bahwa itu adalah Marc Marquez, yang menurut saya sedikit kita lupakan, bukan, kata Acosta usai sprint race, seperti dimuat Motosan S. Mereka yang tahu cara mengatur ban lebih baik daripada mereka yang di depan adalah mereka yang pada akhirnya terus maju, karena Marquez mengejar Aleix, atau setidaknya itulah yang memberi saya perasaan. Jadi, kita semua harus ingat bahwa Marc Marquez adalah Marc Marquez. Saya menyadari bahwa saya tertinggal ketika dia melewati saya karena masih ada satu lap tersisa dan saya hanya bisa berkonsentrasi pada pengereman dengan baik dan melakukan semua yang saya tahu caranya. Meski begitu, itu belum cukup, jadi saya harus belajar lebih banyak, seru Acosta menjelaskan. Acosta mengakui dia tidak suka kalah, terlebih di lap terakhir. Saya tidak suka kalah dalam duel di lap terakhir, saya juga tidak menyukainya, begitu pula orang-orang yang suka menang, akui Acosta. Acosta sudah melakukan usaha terbaiknya. Namun jika dia terlalu memaksakan diri, dia bisa saja mengalami kecelakaan seperti banyak pembalap di depan saat memimpin balapan. Masih ada kesempatan untuk Acosta menang dalam balapan utama di Catalunya, yang akan berlangsung pada minggu akhir pekan ini. Di sisi lain, klasemen MotoGP 2024 usai sprint race GP Catalunya. Klasemen MotoGP 2024 mengalami guncangan setelah Aleix Espargaro meraih kemenangan gemilang dalam sprint race GP Catalunya pada Sabtu 25 Mei 2025. Meskipun demikian, puncak klasemen sementara tetap dikuasai oleh Jorge Martin. Meski finish keempat dalam sprint race tersebut, Martin masih mampu mempertahankan posisi puncak dengan koleksi 135 poin. Sementara itu, Espargaro menempati peringkat ke-8 dalam klasemen sementara. Marc Marquez, pembalap yang sedang menanjak performanya, berhasil naik ke posisi kedua dengan mengemas 98 poin. Marquez kini unggul 4 angka dari Enea Bastianini yang menempati peringkat ketiga. Sementara itu, juara bertahan Pecco Bagnaia harus turun 2 peringkat setelah hasil yang kurang memuaskan, menempati posisi keempat dengan 91 poin. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, menempati posisi kelima dengan 83 poin, mengungguli sejumlah pembalap terkenal seperti Pedro Acosta, Brad Binder, dan Espargaro. Berikut adalah klasemen sementara MotoGP 2024 setelah sprint race seri Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol. Pembalap MotoGP Italia, Francesco Bagnaia mengungkap alasan mengapa Ducati YP24 terlihat punya keunggulan besar dibandingkan YP23 pada MotoGP Catalunya 2024 di Circuit de Barcelona Catalunya, Jumat. Ada 4 pembalap penunggang motor Ducati yang masuk dalam 10 besar selama sesi praktice MotoGP Catalunya 2024. Namun, tidak ada satupun yang merupakan motor YP23. Marc Marquez yang menggunakan motor tersebut gagal mengamankan posisi 10 besar untuk akhir pekan kedua berturut-turut sehingga ia harus melalui kualifikasi Q1. Bagnaia tidak mengalami masalah seperti itu saat ia menempati posisi keempat, yang cukup baik untuk mengakhiri hari sebagai yang tercepat dari 8 motor Ducati.
Secara keseluruhan, saya senang karena perasaan kami meningkat, kata Bagnaia dilansir dari Crash. Pagi ini tidak buruk, tetapi sore ini kami sedikit memperbaikinya dan sejujurnya, ban medium saya mengharapkan hasil lebih. Saya mengharapkan lebih dan tahun lalu itu adalah ban balap, tetapi saat ini motor 2024 memiliki cengkeraman yang lebih sedikit dan lebih rumit untuk konsisten dan cepat. Hari ini saya memerlukan 6 lap untuk menghangatkan bagian ban belakang karena tidak berfungsi. Ini adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan untuk besok. Namun, kami sudah tahu kemana harus melakukan pengaturannya. Ban lunak bekerja dengan sangat baik, tetapi kami tidak tahu apakah itu bagus untuk balapan jarak jauh. Membahas perbedaan mesin YP 2024 dan 2023, Bagnaia menjelaskan secara gamblang kelebihan yang dimiliki motor tahun ini. Bagi saya, pengereman dan saat memasuki tikungan, motor 2024 banyak membantu dalam pengereman dan masuk serta berbelok sedikit lebih baik, tetapi cengkeramannya sedikit berkurang, tutur juara dunia bertahan itu. Motor tahun lalu bekerja dengan sangat baik dalam hal grip karena di sini tingkat gripnya paling buruk. Jadi traksinya susah, tetapi belokannya berkurang. Keseimbangannya cukup mirip bagi saya, namun hari ini Alex dan Mark tidak memiliki kesempatan untuk mencatat waktu putaran yang baik. Kecepatan Mark sangat bagus. Mungkin dia tidak memiliki peluang yang tepat untuk masuk 10 besar. Setelah sempat dilanda obrolan awal musim ini, Catalunya diharapkan bisa memberikan jawaban jelas apakah Ducati sudah mengatasi masalah tersebut. Meskipun cengkeramannya lebih rendah dibandingkan MotoGP Prancis dan MotoGP Spanyol 2024, tidak ada tanda-tanda masalah tersebut untuk ketiga berturut-turut selama sesi praktice MotoGP Catalunya 2024. Kami pergi ke Le Mans dan Jerez dan tingkat cengkeramannya tinggi, tetapi di sini tingkat cengkeramannya cukup rendah. Jadi, mungkin kami bisa memiliki lebih banyak lagi, tetapi saat ini tidak, ucap Bagnaia. Di sisi lain, Fabio Quartararo sejatinya juga memiliki nasib yang sama setelah di awal sesi selama 60 menit ini bertengger di 4 besar. Akan tetapi, momentum emas itu lenyap setelah satu persatu pembalap mampu melampaui torehan waktu rider berjuluk El Diablo tersebut. Kesialan Quartararo terus berlanjut dari kecelakaan yang dia alami hingga kendala teknis yang membuatnya harus kehilangan banyak waktu. Pembalap asal Prancis tersebut bahkan harus tertahan di paddock karena menunggu para mekanik mengganti rantai motornya. Saat berada di lintasan dan sesi praktice memasuki detik-detik terakhir, Quartararo yang sedang berupaya mempertajam catatan waktunya harus gigit jari. Berkibarnya bendera kuning atau yellow flag membuat juara dunia kelas MotoGP musim 2021 tersebut gagal masuk posisi 10 besar.